Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini gue bakal nge-review manga One Piece chapter 1007 yang udah keluar. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung aja menuju ke reviewnya. Kita langsung let's go. Oke, untuk manga One Piece chapter 1007 ini akan berjudul Tanuki-san. Di cover story kita dapat melihat Caesar memberikan balon gas kepada penguin kecil. Oke, kita langsung lanjut ke chapternya atau ke manganya. Di awal dimulai di live floor. Kita dapat melihat bahwa semua anggota Oniwa Bansu dan Mimawari Gumi dikalahkan oleh Hyuguru. Apo terkejut melihat bagaimana kakek Hyu mampu menahan Koorioni dan menggunakan kekuatan yang dibawa virus darinya untuk melakukan semua ini atau mengalahkan semuanya. X-Drake berkata, dia sekarang mengerti mengapa Wano Kuni ditakuti di seluruh dunia. Hyu dan Oomasa akan berubah menjadi Oni. Jadi Yatape dan Yakuza lainnya bersiap untuk memenggal kepala mereka. Bagaimanapun mereka terus menangis dan ragu-ragu menunggu keajaiban datang. Di lain sisi, bawahan Kaido memohon bantuan Queen. Queen kesal dan melompat dari atas. Queen berkata, kesenangan tidak lagi berguna yang hanya bisa tertawa, dan para bawahan sekarang juga tidak berguna karena tidak ada lagi senyum Koorioni. Adalah mahakarya yang khusus dibuat oleh Queen untuk menyempurnakannya. Setidaknya setelah menjadi Oni yang kuat, mereka bisa lebih berguna untuk bajak laut Beast, karena tentara dapat dibuang dan selalu bisa digantikan. Queen kemudian mengolok-olok samurai, memberitahu mereka bahwa mereka membuang-buang waktu untuk melindungi Chopper. Queen berkata Chopper juga seorang bajak laut dan dia hanya akan kabur dengan antibodi karena bajak laut selalu mengkhianati satu sama lain. Yatape mencoba mengayunkan pedangnya, tetapi Chopper melompat dan memblokir pedang itu tepat waktu. Dia kemudian memberikan antibodi tersebut kepada kakek Hyuguru. Kemudian Miyagi dan Tristan membantu mengeluarkan meriam dan menembakkannya di tengah ruangan. Bola meriam meledak dan menjadi awan jamur besar dengan wajah Chopper. Chopper memberitahu Queen bahwa jika dia membuat penawar normal dan mendistribusikannya secara normal, itu tidak akan cukup cepat. Jadi dia menggunakan antibodi untuk membuat jenis virus baru untuk melawan Koorioni. Queen marah dan bertanya, bagaimana seorang dokter kacangan seperti Chopper dari kru bajak laut yang lusuh, tidak berguna, bisa memiliki teknik semacam ini. Lalu di sini Chopper menjelaskan kepada Queen bahwa semua anggota kru topi jerami telah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk melatih diri mereka masing-masing. Chopper melanjutkan, virus tidak boleh digunakan sebagai senjata. Pada akhirnya pengguna tidak akan bisa mengendalikannya. Queen berkata, dasar rakun, dan lalu menembak Chopper. Tetapi Pleasure memblokir peluru untuknya. Bawahan Kaido di ruangan ini menyatakan bahwa mereka akan keluar dari kru Kaido atau Beast Pirate dan berjuang untuk melindungi Chopper sebagai gantinya. Chopper mendapatkan anak buah baru ya teman-teman. Kita lanjut. Marco memuji Chopper lalu terbang untuk meraih leher Queen, memberitahu Chopper apa yang perlu dilakukan. Chopper lalu memakan Rumble Ball dan berubah menjadi monster form. Kemudian Chopper menampar Queen begitu kuat hingga darah keluar dari mulut Queen. Chopper berkata, dan satu lagi, aku bukan Tanuki. Di sini Chopper menjelaskan ya, atau menegaskan kalau dia bukan Tanuki. Ketika mereka melihat tamparan Chopper, Marco, X-Drake dan para Yakuza dan kakek Hyu juga, anak-anak buah Kaido juga membuat wajah canggung sambil berpikir, kami sangat menyesalinya karena selama ini mereka berpikir Chopper itu adalah Tanuki. Di tempat Yamato, Momo marah pada dirinya sendiri dan mengatakan bahwa semua orang melebih-lebihkan dia, tapi sebenarnya dia lemah dan tidak berguna. Shinobu mengatakan dia cukup mengagumkan. Momo berteriak bahwa dia sama sekali tidak berguna. Kemudian secara tidak sengaja Momo berubah menjadi naga dan terlepas dari baju Yamato. Yamato berkata, apa itu? Belut? Jadi ya memang perubahan dari di sini Momo berubah ya ke bentuk tujuannya. Dia di sini tujuannya emang kayak belut sih menurut gua. Oke, kita lanjut ya. Kita berpindah ke tempatnya TV0. Pemimpin TV0 berkata, sekarang saya pikirkan ketika Marinir menangkap Kaido di masa lalu. Vegapunk mengekstrak sampel dari faktor keturunan dan menggunakannya untuk membuat buah iblis buatan manusia atau mengkopi buah iblisnya Kaido. Pemerintah dunia meminta Vegapunk untuk memberikannya kepada mereka, tetapi Vegapunk bersikeras bahwa ini adalah eksperimen yang gagal dan menyimpannya di Panghazard. Lalu pemimpin CP0 berkata kembali, Panghazard sudah meledak dan mudah-mudahan Akuma no Mi atau buah iblis
tiruannya Kaido ini ikut hancur. Namun menurut laporan G5 ini kalau teman-teman ingat, ini adalah smoker CS ya. Salah satu fasilitas masih berfungsi setelah ledakan itu terjadi. Jadi ada kemungkinan buahnya selamat. Setidaknya untuk saya senang bahwa buah ini hanyalah percobaan yang gagal. Oke, sekarang kita lanjut ke tempatnya Kinemon atau Kazaya. Mereka semua terjaga. Dia bertanya, siapa yang merawat luka mereka? Kawamatsu berkata, aku pikir aku melihat seseorang, tapi itu pasti mimpi. Itu tidak mungkin. Lalu Kinemon menjawab, pertarungan masih berlangsung. Ayo keluar dari ruangan ini dan bantu yang lain. Tiba-tiba bayangan muncul dari belakang pintu. Orang misterius itu berkata, ya sepertinya kalian semua dalam kondisi yang sangat buruk. Dan orang misterius itu terungkap, dia adalah Kozuki Oden. Ya, untuk kali ini penampakannya adalah Kozuki Oden. Dia masih muda dan terlihat persis seperti Oden sebelum kematiannya. Dia memakai 2 katana, tetapi bukan Enma dan Ame no Habekiri. Oden berkata, aku merindukan kalian semua. Sepertinya kamu sudah cukup tua. Hahaha. Di sini di akhir chapter Akazayanan kaget ya. Apa? Oden sama. Sekian dulu untuk review manga gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga suka dengan video gua. Kalau suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih dan bye bye.